Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu ini channel apa sih. Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun ya buat bisnisnya sampai daftar-daftar legalitas buat bisnis, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kayak gitu ya. Oke, kontak. Oke nih Dek, ada informasi menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Selalu Elon Musk dan Elon Musk lagi. Oke, bikin gara-gara apa lagi nih Elon Musk? Kemarin kan dia ganti logo Twitter ya. Jadi logo apa tuh? Logo anjing. Anjing ya kalau nggak salah. Nah sekarang Elon Musk siap antar umat manusia ke Mars akhir April 2023. Akhir April. Iya. Akhir April sekarang berarti nih. Iya. Habis Lebaran. Jadi yang punya THR silahkan bawa punya uang sisihkan untuk jalan-jalan ke Mars gitu. Oke. Kelakuan emang Elon Musk, aduh. Oke, ini didapat dari bisnis.com ya. Nah, ini headline-nya adalah Elon Musk pede. Pede banget nih dia ya. Elon Musk pede roket Starship bisa antar manusia ke Mars akhir April 2023. Oke. Oh, mana nih No? Mau nyobain nggak? Iya, tapi kita lihat cukup nggak dengan biaya THR kita. Oke, Jakarta bisnis.com Jakarta. Perusahaan SpaceX milik miliarder Elon Musk terus memberikan pembaruan terkini mengenai jadwal peluncuran Starship ke orbit luar angkasa. Starship siap diluncurkan. Tinggal menunggu waktu yang tergantung pada persetujuan lisensi dari FAA atau Federal Aviation Administration. Tulis dalam akun Twitternya. Nah, pengumuman tersebut pun disambut dengan antusiasme oleh sejumlah pengikut Elon Musk. Elon Musk udah punya pengikut nih, udah kayak apa aja dia. Udah kayak nabi dia. Tercatat per Senin kemarin ya, unggahannya mencapai 148.000 likes. Dia lebih cocok jadi influencer kayaknya ya. Like aja sampai 148.000 dibandingkan jadi pengusaha. Darah, keringat, dan kerja keras telah menyebabkan ini. Saya merasa terhormat dan bersyukur menjadi bagian dari tim ini yang luar biasa. To the moon and Mars, ujar warganet lain. Kata mereka ya, kata pengikutnya ya seperti itu. Tanya itu banyak belasan warganet yang mempertanyakan kapan regulator akan menerbitkan surat dan beberapa lama pemeriksaan itu akan berlangsung. Sayangnya Elon Musk belum mengonfirmasi soal kepastian tanggalnya. Namun pada pertengahan Maret 2023 kemarin, Musk yakin SpaceX melakukan peluncuran pertama mendekati akhir minggu ketiga bulan April. Akhir minggu ketiga berarti? Iya, pas habis Lebaran, pas Lebaran minggu ketiga. Minggu ketiga, benar. Di sisi lain, seorang juru bicara FAA dalam pernyataan email mengatakan FAA akan memberikan lisensi hanya setelah SpaceX memenuhi semua persyaratan lisensi keselamatan dan peraturan lainnya, katanya. Dirinya menjelaskan evaluasi lisensi FAA mencakup ulasan tentang kebijakan. Oh, jadi kalau misalnya kita mau meluncurkan sebuah roket keluar angkasa itu ada beberapa ulasan ya. Yang pertama kebijakan tuh ya. Nih, siapa tahu teman-teman UMKM mau buka usaha jasa ke luar negeri mana? Ke luar angkasa. Kebijakan, muatan keselamatan, integrasi wilayah udara, tanggung jawab keuangan, dan dampak lingkungan. Nah, cuman aku mau nanya sih, sebenarnya bisa nggak sih manusia itu nembus sampai keluar angkasa? Kan dikatakan kalau misalnya kita nembus atmosfer aja itu udah susah. Bahkan meteor pun nggak bisa masuk ke masuk ke bumi ya. Karena hancur di lapisan atmosfer gitu ya. Iya, ini apalagi ini kapal yang mungkin kecepatannya kurang dari meteor ya. Meteor kan cepet banget kan. Itu kan bisa mental gitu di udara gitu kan ya. Ya mungkin karena ya perkembangan ilmu pengetahuan lah gitu ya, dan sudah mempelajari bahan-bahan apa yang cocok untuk menembus lapisan atmosfer gitu kan. Dan Elon Musk pinter berarti. Atau ini
hanya bisnis angan-angan mungkin atau ini hanya apa ya, seperti banyak yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya, NASA itu sebenarnya belum pernah kemana? Ke bulan ya? Ke bulan. Itu pakai green screen. Syuting di bulan itu ternyata katanya green screen. Katanya ya, tapi kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dan bahkan Nabi kita pun kan harus atas persetujuan apa namanya, kalau misal kita kaitkan dengan ini ya, pas Isra Mi'raj gitu ya, itu kan diperjalankan ya. Iya, diperjalankan, bukan dia bukan berjalan sendiri. Iya, gitu ya. bukan berjalan sendiri. Itu ada kehendak yang maha kuasa seperti itu. Nah, sedangkan si Elon Musk ini, wow. Ya, sebenarnya ada kontroversi sih yang menarik dari ambisi Elon Musk ke Mars gitu ya. Jadi ada ustadz atau apa gitu ya yang bilang sebaiknya uang jutaan dolar itu yang buat ke Mars itu dipakai buat apa, mensejahterakan di bumi gitu. Entah itu bisa bikin pertanian di tempat yang tandus, misalkan di Afrika yang kekurangan makanan, itu kan jutaan dolar bisa dibuat riset gimana caranya tanah itu jadi gembur gitu buat pertanian orang-orang di sana. Jadi kan orang-orang di sana jadi lebih, atau riset buat sampah gitu kan, gimana caranya menanggulangi sampah nih, plastik bisa didaur ulang ataupun gimana lah caranya sampah berkurang gitu kan. Riset jutaan dolar dibanding harus pergi ke Mars gitu. Yang di sana itu belum ada apa-apa. Yang buat apa juga gitu ke sana. Mungkin dia ada, kalau kita berbicara kontroversi ya, ini pendapat kita mungkin ya, si Elon Musk ini sendiri sebenarnya ingin melakukan riset-riset seperti itu gitu, tapi terbentur kebijakan dan aturan yang pemangku otoritasi wilayah di bumi itu sendiri, negara mungkin ya. Mungkin dia pengen menjadi orang yang pertama ke ke Mars sebagai pemilik Mars. Iya, pemilik Mars satu-satunya gitu. Nanti dia udah nandain ini tanah saya katanya. Bisa jadi kan? Bisa jadi seperti itu. Sebenarnya dia pengen seperti itu, tapi ya mungkin karena terbentur dengan beberapa otorisasi gitu kan, otorisasi beberapa pemangku wilayah gitu ya, itu yang disebut presiden atau kerajaan dan lain-lain gitu. Dan mungkin dia juga ingin membuktikan bahwa manusia bisa gitu pergi ke Mars. Itu kan kalau misalnya seseorang yang egonya tinggi dan ambisius, ya pasti berapapun uang yang dihasilkan pasti akan dia keluarkan. Untuk apa ya? Untuk penelitian, untuk research mungkin gitu ya, itu penting banget. Sejarah lah. Ketika kita bisa sampai ke Mars, ilmu pengetahuan itu berkembang begitu pesat ternyata gitu. Mungkin jadi kita tidak akan melihat matahari terbit di sebelah barat di bumi lagi nanti. Matahari terbit di sebelah barat di Mars. Iya. Kalau bener itu sains bisa membuktikan itu gitu ya. Iya kan, seperti itu. Oke, lanjut ya. SpaceX sendiri telah melakukan berbagai uji coba ya untuk Starship, termasuk uji terbang yang berhasil pada Desember 2020 dan Februari 2021, dan sekarang bersiap untuk meluncurkan uji coba pada orbit pertama. Nah, terus peluncuran perdana Starship akan melibatkan 33 mesin Raptor Super Heavy yang akan mendorong kendaraan ke angkasa. Jadi, nah ini yang mungkin tadi teknologinya, teknologi bisa menembus ke luar angkasa itu adalah mesin Raptor Super Heavy yang akan mendorong kendaraan ke angkasa. Terus keberhasilan menguji pesawat ruang angkasa akan membuka jalan bagi NASA untuk menggunakan versi modifikasi dari pesawat ruang angkasa Starship dalam misi pendaratan manusia di bulan. Dalam misi pendaratan manusia di bulan, berarti emang belum kali ya? Ke bulan dulu mungkin ya rencananya. Test drive dulu nih ke bulan. Soalnya kan kalau Mars lebih jauh lagi. Mars lebih jauh lagi ya? Yang dijadwalkan paling cepat pada tahun 2025. Selain itu, kendaraan tersebut dapat digunakan untuk mengangkut pasokan ke bulan guna membantu membangun pangkalan bulan yang diusulkan NASA. Jadi yang pertama kali si NASA ini mau bikin ini kali ya, pangkalan dulu ya, pasokan makanan dan lain. Mungkin di sana akan riset apakah bisa riset apakah di sana ada sumber mata air yang terdekat, atau katanya ada ya kalau Mars ya, makanya dia mau ke Mars itu. Itu apakah tanahnya itu bisa dicocok tanam, terus ada air atau enggak gitu. Ya mungkin pengen neliti dulu di sana gitu. Iya, bisa jadi seperti itu.
Oke, nah ini ide gila lagi dari Elon Musk ya, mungkin tadi ya, kalau misalnya benar terjadi, mungkin kita akan kita melihat matahari terbit di sebelah baratnya di Mars gitu. Mungkin ya gitu. Jadi umat manusia bisa pindah ke Mars seperti itu. Ya padahal kalau misalnya bumi kosong ngapain ya? Jadi lebih bersih lagi kali ya? Iya. Oke, kalau bikin bumi bersih sih aku sih oke-oke aja sih. Ya udahlah, kalian aja yang pergi gitu. Iya, gitu. Kita yang bersih-bersih di sini. Iya, soalnya lihat Mars sih masih gersang ya. Kalaupun berhasil gitu itu butuh waktu ratusan tahun supaya Mars bisa hijau gitu. Iya, betul. Belum lagi nanti Elon Musk yang pergi ke sana harus mempertahankan tahtanya itu kan ya, beberapa abad gitu. Ya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita lihat dari berapa dana yang digelontorkan ya mungkin bisa mensejahterakan UMKM ya, buat mengembangkan inovasi-inovasi usahanya ya kan ya. Iya, betul. Bisa buat usaha keripik, snack apa, atau bisa bikin pabrik pabrik snack, terus bisa modifikasi plastik dan desainnya ke kebun desain mungkin ya, seperti itu. Iya. Dan intinya apapun teknologi yang diperbaharui agar umat manusia bisa pergi ke Mars ya mudah-mudahan bisa direalisasikan ya seperti itu. Dan itu membawa kebermanfaatan lah untuk umat manusia. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton kali ini. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya informasi ini tersampaikan dan jadi informasi yang menarik buat teman-teman kayak gitu ya. Oke, dan kalau pengen mendukung channel kita bisa klik tombol dolar yang ada di bawah kayak gitu ya. Thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.